Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menjalin hubungan atau berinteraksi dengan manusia lain sehingga menghasilkan suatu tindakan dan kesepakatan bersama. Hasil dari tindakan dan kesepakatan tersebut merupakan realitas sosial yang menjadi kajian dari sosiologi. Apa yang dimaksud dengan realitas sosial? Berikut pembahasannya. Menurut sosiolog asal Amerika, Peter Ludwig Beger, dan sosiolog asal Jerman, Thomas Lackmann, realitas sosial adalah kenyataan yang dikonstruksikan secara sosial. Realitas muncul dalam pikiran manusia dan menjadi kenyataan melalui proses interaksi, pembiasaan, dan kesepakatan atau konsensus, serta terbentuk setelah adanya gejala-gejala sosial yang muncul dalam masyarakat. Gejala sosial tersebut kemudian dikonstruksi oleh sejumlah ahli sehingga tercipta kesepakatan. Contohnya, warga di suatu lingkungan perumahan memutuskan untuk melakukan sistem keamanan lingkungan atau siskamling agar pencurian motor yang sering dialami warga tidak terjadi kembali. Kegiatan siskamling merupakan gejala sosial yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat sehingga terjadi pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan salah satu bentuk dari realitas sosial. Dengan kata lain, realitas sosial merupakan istilah sosiologis untuk menggambarkan berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam buku berjudul The Social Construction of Reality, Peter L. Berger dan Thomas Lackmann mengatakan bahwa realitas sosial memiliki 3 tahap, yaitu tahap eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Tahap eksternalisasi adalah usaha mencurahkan atau mengekspresikan diri manusia ke dalam kegiatan, baik fisik maupun mental. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ekspresi diri manusia agar dapat menguatkan eksistensinya di masyarakat dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Contohnya, Abdul ingin berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda seperti teman-temannya yang lain, sehingga minta dibelikan sepeda kepada orang tuanya. Tahap objektifikasi adalah hasil yang dicapai dari kegiatan eksternalisasi manusia, baik secara fisik maupun mental, sehingga menjadi realitas objektif. Realitas objektif adalah realitas atau kenyataan yang dapat dialami oleh setiap orang. Contohnya, siswa yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda bukan hanya Abdul, melainkan juga siswa lainnya. Tahap internalisasi adalah proses penyerapan kembali realitas objektif ke dalam kesadaran manusia, sehingga manusia tersebut mendapat pengaruh dari struktur dunia sosial. Dengan kata lain, seseorang menangkap dan menyerap realitas objektif yang berada di luar dirinya. Contohnya, melihat Abdul berangkat ke sekolah menggunakan sepeda, Heri dan Ida juga memutuskan untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Ketiga tahap proses pembentukan realitas sosial tersebut berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sosial yang sama akan terus bereproduksi melalui ketiga tahapan tersebut, sehingga dapat memengaruhi kehidupan orang atau kelompok lain. Oleh karena itu, semakin banyak gejala sosial yang terjadi di masyarakat, semakin beragam pula realitas sosial yang ada di masyarakat. Realitas sosial yang menjadi kajian sosiologi terdiri atas beberapa konsep, yaitu konsep hubungan atau interaksi sosial, konsep nilai dan norma sosial, konsep sosialisasi dan proses pembentukan kepribadian, konsep kelompok sosial, konsep struktur sosial, konsep mobilitas sosial, konsep penyimpangan sosial, konsep pengendalian sosial, konsep lembaga sosial, dan konsep perubahan sosial. Pertama, konsep hubungan atau interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dan manusia lain. Dan manusia lain, manusia dan kelompok, serta antara satu kelompok dan kelompok lain. Masyarakat melakukan interaksi sosial agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga interaksi sosial akan terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial terjadi apabila telah memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Sementara itu, interaksi sosial terdiri atas 2 bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada persatuan seperti akomodasi, kerjasama, asimilasi, dan akulturasi, serta interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada perpecahan seperti konflik atau pertentangan, persaingan, dan kontravensi. Interaksi asosiatif dapat berupa kegiatan siskamling di lingkungan perumahan keluarga Abdul. Sedangkan, interaksi disosiatif dapat berupa pertentangan pendapat antara siswa-siswa di sekolah Abdul dalam menentukan kegiatan OSIS. Kedua, konsep nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah prinsip dasar berperilaku di masyarakat yang dianggap penting. Nilai sosial mengatur dan mengendalikan aktivitas serta tingkah laku seseorang sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Nilai sosial yang berlaku di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Contohnya, tradisi mencium tangan orang tua hanya berlaku di Indonesia dan tidak berlaku di negara lain. Begitu juga, norma sosial bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat.
Norma sosial merupakan alat untuk menertibkan, menjadi pedoman tingkah laku, dan menjadi sistem kontrol masyarakat. Wujud norma sosial dapat berupa berbagai peraturan yang berlaku, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Contohnya, peraturan pemerintah melarang masyarakat membuang sampah di sungai atau kali, dan apabila dilanggar, maka masyarakat akan mendapatkan hukuman denda atau kurungan. Ketiga, konsep sosialisasi dan proses pembentukan kepribadian. Sosialisasi adalah proses individu ataupun kelompok dalam mengenal nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Proses sosialisasi umumnya berawal dari keluarga sebagai unit masyarakat terkecil dan sebagai agen sosialisasi primer yang membentuk kepribadian seseorang sejak lahir. Sementara itu, teman sebaya atau lingkungan sekolah merupakan agen sosialisasi sekunder yang juga ikut membentuk kepribadian seseorang. Keempat, konsep kelompok sosial. Menurut sosiolog asal Amerika, Richard T. Schaefer, kelompok adalah sejumlah manusia dengan norma, nilai, dan harapan yang sama untuk saling berinteraksi secara teratur. Contohnya, keluarga atau komunitas yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Kelompok sosial terbagi atas kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial teratur adalah kelompok yang memiliki aturan, tujuan, dan program kerja yang jelas. Contohnya, kelompok Karang Taruna di lingkungan rumah Abdul. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok yang tidak memiliki aturan baku, tidak terorganisir, dan hanya memiliki tujuan jangka pendek. Contohnya, Abdul, Heri, dan Ida yang secara spontan membuat kelompok belajar agar dapat menghadapi ujian sekolah. Kelima, konsep struktur sosial. Struktur sosial adalah tatanan yang membentuk kelompok sosial dan pola perilaku manusia atau kelompok di masyarakat. Struktur sosial terdiri atas diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial adalah sistem yang membedakan masyarakat secara horizontal sehingga status dan kedudukannya tetap sama. Contohnya, keluarga Abdul berasal dari Jawa Tengah, keluarga Heri berasal dari Jawa Barat, dan keluarga Ida berasal dari Jakarta. Walaupun memiliki perbedaan suku, namun status dan kedudukan Abdul, Heri, dan Ida tetap sama. Stratifikasi sosial adalah sistem yang membedakan masyarakat secara vertikal sehingga di masyarakat terdapat status, kedudukan, dan tingkatan yang berbeda. Contohnya, dalam suatu perusahaan, terdapat jabatan presiden direktur yang status kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki jabatan sebagai manajer dan staf. Keenam, konsep mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau kelompok dari lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya. Mobilitas sosial terdiri atas mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, dan mobilitas lateral. Mobilitas vertikal adalah perpindahan atau perubahan yang bersifat tingkatan atau tidak sejajar. Contohnya, seorang karyawan yang awalnya memiliki jabatan staf biasa mendapatkan kenaikan jabatan menjadi manajer. Mobilitas horizontal adalah perpindahan yang terjadi pada tingkatan yang sama. Contohnya, seorang karyawan mengundurkan diri dari perusahaan yang lama dan pindah ke perusahaan yang lain dengan jabatan yang sama. Sementara itu, mobilitas lateral adalah perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa mengubah status sosial. Contohnya, seorang karyawan yang tinggal di Bekasi dan setiap hari harus melakukan mobilisasi ke perusahaan tempatnya bekerja di Jakarta. Ketujuh, konsep penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau deviasi sosial adalah perilaku seseorang atau kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan sosial dapat terjadi akibat hubungan sosial yang tidak terjalin dengan baik dan lancar di masyarakat. Contohnya, kasus pencurian motor di lingkungan tempat tinggal keluarga Abdul. Kedelapan, konsep pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah mekanisme atau sekumpulan cara untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Pengendalian sosial bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan di masyarakat. Pengendalian sosial terbagi menjadi pengendalian formal dan pengendalian non-formal. Pengendalian formal dilakukan secara sadar, sengaja, terencana, dan memiliki sanksi yang tegas. Contohnya, rambu dan lampu lalu lintas diatur dan diterapkan agar lalu lintas berjalan dengan lancar, dan apabila ada yang melanggar, maka akan diberi sanksi formal berupa denda atau tilang. Sementara itu, pengendalian non-formal dilakukan secara kolektif oleh masyarakat melalui sanksi non-formal. Contohnya, seorang siswa yang ketahuan menyontek pada saat ujian akan mendapatkan ejekan dari teman-temannya dan nilai buruk dari gurunya. Kesembilan, konsep lembaga sosial. Lembaga sosial masih belum memiliki kesepakatan definisi yang jelas dan pasti. Akan tetapi, lembaga atau institusi sosial berkaitan dengan tiga hal, yaitu seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung,
dan memengaruhi seperangkat norma yang dapat diubah, dibentuk, dan diperbantahkan sesuai dengan kebutuhan, serta seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Lembaga sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contohnya, sekolah merupakan lembaga sosial pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masyarakat. Ke-10, konsep perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi struktur sosial masyarakat. Perubahan tersebut meliputi nilai, sikap, dan perilaku seseorang atau kelompok di masyarakat. Perubahan sosial terjadi akibat adanya dinamika di masyarakat, sehingga kebutuhannya akan semakin berkembang dan beragam. Contohnya, dahulu masyarakat hanya dapat berbelanja di pasar atau di pertokoan, tetapi saat ini masyarakat dapat berbelanja dari rumah melalui aplikasi penjualan daring. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa realitas sosial adalah kenyataan yang muncul dalam pikiran manusia dan menjadi kenyataan melalui proses interaksi, pembiasaan, dan kesepakatan atau konsensus. Realitas sosial terjadi akibat adanya gejala sosial yang muncul dari interaksi sosial di masyarakat. Realitas sosial memiliki 3 tahap, yaitu tahap eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Ketiga tahap tersebut berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, semakin banyak gejala sosial yang terjadi di masyarakat, semakin beragam pula realitas sosial yang ada di masyarakat. Realitas sosial menjadi kajian sosiologi karena terdiri atas beberapa konsep, yaitu konsep hubungan atau interaksi sosial, konsep nilai dan norma sosial, konsep sosialisasi dan proses pembentukan kepribadian, konsep kelompok sosial, konsep struktur sosial, konsep mobilitas sosial, konsep penyimpangan sosial, konsep pengendalian sosial, konsep lembaga sosial, dan konsep perubahan sosial.